Sejak pagi pertama toko itu buka, jalan di depan pasar Yuli Kareng selalu dipenuhi orang. Kerumunan pembeli, ibu-ibu yang menawar, bapak-bapak yang menimbang emas di tangan, bunyi timbangan yang khas, dan suara bel kecil yang menggantung di pintu. Semuanya terasa biasa bagi siapa saja yang melewati gang sempit itu. Namun bagi yang tahu cerita lama Banda Aceh, ada bau lain yang tak bisa dihapuskan. Bau laut, bau dupa, dan sesuatu yang dingin seperti logam basah. Pemilik toko itu bernama Harun. Ia seorang duda paruh baya. Postur agak kurus, rambut mulai memutih di pelipis. Wajahnya bersahaja, suaranya pelan. Sejak tsunami datang, memporak-porandakan kampung dan rumahnya, tak satu pun anggota keluarganya tersisa. Ia hidup dari kerja keras, dari mengumpulkan uang koin satu persatu, dari pinjaman kecil, hingga akhirnya bisa membuka sebuah gerai kecil toko emas yang diberi nama Mutiara Yuli Kareng. Orang-orang berkata, kebaikan hati Harun membuatnya cepat dipercaya. Ia tak pernah menipu, selalu menimbang sesuai timbangan, selalu memberi sedekah kecil kepada tetangga. Dalam 2 tahun, toko itu berkembang pesat. Emas masuk dan keluar seperti air, perhiasan selalu lengkap, dan keuntungan bertambah setiap bulan. Beberapa pedagang lain memandangi dengan heran. Beberapa tetangga berbisik, bagaimana bisa tiba-tiba begitu sukses? Padahal ia baru bangkit dari reruntuhan. Harun punya kebiasaan yang membuat orang bertanya-tanya. Setiap malam, setelah toko tutup, ia mengunci pintu dan berjalan ke arah pantai. Ia belangannya mencari ketenangan dan menghadapkan diri pada laut. Tetangga yang melihatnya dari jauh, sering melihatnya berdiri lama, menatap ombak, seolah sedang berbicara. Biasanya, ia kembali menjelang fajar, rambutnya basah karena embun. Tangan membawa beberapa kerang kecil yang disimpan di saku baju. Ia tidak pernah ceritakan apa yang dibicarakan dengan laut. Di Banda Aceh, legenda tidak pernah benar-benar mati. Orang tua masih sering menyebut Nyang Blang penjaga laut selatan dalam cerita lama. Aceh makhluk yang punya kuasa atas rezeki dan badai, yang memberi atau mengambil dengan harga yang tak terlihat. Dalam beberapa nada doa dan bisik-bisik di warung kopi, Nyang Blang disebut bisa memberi kekayaan, tapi menuntut tumbal yang tak selalu jelas. Satu jiwa, seorang keluarga, atau sesuatu yang lebih halus lagi. Cerita itu disampaikan seperti peringatan. Separuh percaya, separuh takut. Anak magang pertama di toko itu datang pada awal musim kemarau. Namanya Adit, berusia 22 tahun, wajahnya masih polos, matanya selalu waspada. Ia butuh kerja untuk kuliah, dan teman yang merekomendasikan Harun bilang, beliau orang baik, kamu akan belajar banyak. Haripet. Adit melihat toko dari balik etalase, rak kacang-kacangan perhiasan, cermin yang memantulkan lampu minyak, dan meja kayu di mana Harun duduk menulis catatan penjualan dengan tangan terampil. Harun menyambut Adit tanpa cakap panjang. Belajar menimbang dulu, katanya. Jaga hati, jangan cepat mengambil keputusan. Orang datang dengan harap, kadang dengan dosa. Kita kerja, kita hitung, kita serahkan urusan pada Yang Maha Kuasa. Suara Harun tenang, namun ada jeda setiap kali ia menyebut laut. Adit menelan rasa penasaran. Ia memulai tugasnya, membersihkan rak, menggosok kaca, belajar mengenali karat dan kilap. Pelanggan terus berdatangan. Senyum Harun tak pernah hilang. Tapi ada harga yang tak terlihat dalam keceriaan itu. Malam kedua, Adit bekerja. Ia bertanya pada seorang penjual ikan di pojok pasar tentang kebiasaan Harun ke pantai. Penjual ikan itu mencondongkan tubuhnya, menatap Adit. Jangan kau tanya terlalu dalam, ada orang yang baru datang, katanya. Di sini, orang berbicara jika mereka mau. Tapi dengarlah, tiap tahun, sejak toko itu ramai, selalu ada orang yang meninggal. Keluarga, karyawan, tetangga, mati mandadu, penyakit, aneh, atau kecelakaan. Orang bilang itu kebetulan, yang lain bilang sesuatu lain. Adit merasakan dingin menelusup di punggungnya. Kabar-kabar kecil seperti itu menyebar pelan. Di pasar, di masjid, dekat pedagang, di warung kopi, ada yang menolak dan menertawakan, menyebutnya fitnah,
Ada pula yang menunduk ketika nama-nama disebutkan. Harun, ia menunduk, menatap meja, dan menahan segala pertanyaan. Ketika seorang pelanggan sinis bertanya, apakah semua itu benar? Harun hanya menjawab, kita tidak tahu hukum Tuhan, kita hanya hidup hari demi hari. Suaranya bergetar tipis, seperti tali yang diulur di antara dua batu. Suatu sore, hujan turun deras. Hujan membuat pasar sepi, hanya suara guntur dan air menuruni selokan. Di ruang belakang toko, Adit menemukan sebuah pintu kecil tertutup rapat. Di balik pintu itu, lantai lebih rendah satu anak tangga, bau tanah lembab, dan logam tua menyergap. Ia tidak pernah diminta membersihkan sana. Rasa ingin tahu menariknya masuk. Di sudut ruangan, di bawah meja kayu, ada papan kayu yang longgar. Adit meraih palu kecil dan mulai mencungkil. Debu beterbangan dan sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah buku kecil terlindung dari air. Kulitnya sudah lembab, tetapi masih kuat. Kulit itu berwarna gelap, seperti dilapisi lumpur laut. Tanpa sengaja, jari Adit mengusap sesuatu yang lengket. Di halaman pertama ada tulisan tangan tebal, daftar nama, tanggal, dan beberapa tanda silang. Tinta sedikit pudar, tapi huruf-huruf itu tertata rapi, dingin, tanpa kesalahan. Jantung Adit berdetak cepat. Ia berlutut dan membaca. Nama-nama yang ia kenal ada di sana. Nama tukang bakso yang sakit tahun lalu. Nama seorang kasir di pasar yang meninggal dalam kecelakaan motor. Nama-nama yang selama ini menjadi bisik-bisik di pasar. Di sebelah setiap nama, tanggal di bawahnya, sebuah kolom kosong yang kadang diisi kata selesai atau dicelupkan pada garis tinta merah. Pada halaman terakhir yang terbuka, ada satu baris yang belum terisi. Di sebelah baris itu, sebuah tanggal yang akan datang hanya beberapa hari lagi. Adit merasa mual. Ia tidak tahu apakah ini buku catatan penjualan yang aneh atau daftar sesuatu yang lebih gelap. Ia menutup buku dengan cepat dan menempelkan telapak tangan pada dada, berharap napasnya kembali normal. Dari balik tirai, suara bel kecil toko bergetar. Karena ada pelanggan yang datang, suara itu halus dan biasa. Tapi di telinganya, bel itu terdengar seperti denting besi di dasar laut. Ia menaruh buku itu kembali ke dalam lubang, menutup papan, dan membersihkan debu siola. Tidak ada yang terjadi. Namun ada sesuatu yang berubah. Langkahnya menjadi lebih pelan saat kembali ke ruang depan. Dan matanya terus melirik ke arah lantai belakang seperti takut. Sesuatu akan muncul dari balik papan yang baru saja digesernya. Malam itu, Harun pulang terlambat dari pantai. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam, yang ia letakkan jauh di rak, di tempat yang tak biasa. Saat Adit berusaha memeriksa, Harun hanya memberi satu senyum tipis. Jaga toko baik-baik, katanya. Dan jangan buka ruang belakang malam ini. Ada ketegangan dalam kotak-ketannya, seperti ada sesuatu yang menunggu di luar jendela. Adit mengangguk, tapi ia tahu rasa penasarannya belum padam. Di luar, ombak bergulung jauh, sekali-sekali suara mereka sampai ke pasar, seperti bisikan dari masa lalu. Ketika lampu-lampu toko dimatikan, dan bulan menengadah tipis di langit, Adit mendengar sesuatu yang aneh. Bukan langkah kaki, bukan angin, melainkan suara halus seperti rantai yang bergesekan, lembut, tapi terus-menerus, seolah ada sesuatu yang menggerogoti keheningan. Ia menutup pintu toko dan berlindung di balik etalase, menunggu sampai pagi datang. Di kepalanya satu pikiran menari tanpa henti. Siapa yang menulis nama-nama itu? Dan jika benar daftar itu nyata, mengapa tenggel-tenggelnya selalu tepat? Ketika malam semakin larut, suara di luar seakan datang lebih dekat. Suara itu bukan dari laut. Ia seperti logam yang berdenting di dalam sebuah kotak besi. Di ujung malam, ketika lampu terakhir padam dan pasar hening, Adit memutuskan untuk pergi pulang. Saat ia melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah toko. Dari dalam, di sudut gelap ruang belakang, ada kilau tipis, kilau seperti emas, namun gerakannya seperti ombak yang memantul. Adit merasakan hawa dingin menyentuh lehernya. Ia berbalik dan berjalan cepat, tetapi langkahnya tak pernah benar-benar menjauh dari bunyi denting yang terus melekat di telinganya. Di rumah kontrakannya, sebelum tidur, ia membuka matanya memikirkan daftar itu. Di meja belajar, di samping senter kecil,
Ia menaruh sebuah foto yang baru saja ia ambil, wajahnya yang polos, senyum samar. Ia menatap foto itu lama, lalu menutup matanya. Di luar, jauh dari rumahnya, ombak berbisik pada pasir, seakan menyimpan perjanjian yang tak terlihat. Sejak pagi pertama Adit menemukan buku kecil itu, udara di toko berubah, terasa lebih berat. Seperti ada kabut tipis yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa menempel di kulit. Pelanggan masih datang, itulah yang aneh. Mereka bercanda, menawar, dan terkadang menatap Harun dengan penuh rasa kagum. Emas di etalase tetap berkilau, lebih banyak dari sebelumnya. Namun di balik kilau itu, setiap detik seolah berdenyut oleh sesuatu yang lain. Hari-hari Adit dipenuhi rutinitas yang sama, membersihkan rak, menimbang perhiasan, menempelkan label, menulis nota. Ia mencoba menggeser pikirannya jauh dari buku yang ia sembunyikan. Namun rasa ingin tahu makan dari dalam. Ketika tidak ada pelanggan, Adit sering melirik ke pintu belakang. Ada dorongan untuk membuka lagi papan kayu itu, untuk membaca lebih banyak. Namun ia takut pada apa yang mungkin akan tertulis di halaman-halaman berikutnya. Pada suatu siang, seorang karyawan baru datang membantu di toko. Namanya Sari, wanita muda dari kampung sebelah, wajahnya cerah dan tangan cekatan. Ia ditugaskan merapikan perhiasan dan melayani pembeli perempuan. Dalam sekejap, suasana toko terasa lebih ramah. Tawa kecil Sari membantu menutupi gema-gema aneh yang kadang terdengar. Harun menyambutnya hangat, memberi instruksi singkat. Seperti biasa, jaga kebersihan, jaga etalase, hormati pelanggan. Malam pertama Sari bekerja, Harun tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke pantai, seperti biasanya, dan pulang hanya menjelang subuh. Ketika Adit menanyakan, Sari hanya mengangkat bahu. Orang tua itu punya cara sendiri untuk menenangkan jiwa, katanya, lalu menambahkan dengan suara pelan. Ada yang bilang dia mengobati luka batin di tepian laut. Adit menahan tawa kecil yang sinis, namun mata Sari menatap jauh, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, terjadi sesuatu yang mengubah warna hari-hari di pasar. Pada pagi yang kelabu, seorang tetangga datang berlari ke pasar dengan wajah pucat. Ia berteriak memanggil nama Sari. Teriakannya memecah kios. Orang-orang berhenti menimbang dan menawar. Di rumah kontrakan Sari, ditemukan tubuhnya sudah kaku. Tidak ada tanda perjuangan. Tidak ada bekas luka yang jelas. Dokter desa menyebutnya serangan jantung mendadak. Walau Sari masih muda dan sehat, kabar itu menyebar seperti angin, cepat dan dingin. Kematian Sari membuat Adit limbung. Ia merasa ada hubungan yang tak kasat mata, seperti benang halus yang mengikat etalase emas dan tubuh Sari. Dalam buku catatan yang ia sembunyikan, nama Sari ternyata sudah tercantum beberapa minggu sebelumnya. Tanggal di sampingnya tertulis persis pada hari kematiannya. Adit memegangi buku itu sampai tangan gemetar. Ia menutupnya dengan kasar dan menaruhnya kembali di lubang papan. Di luar, pedagang-pedagang mengumpat dan mengatakan bahwa itu kebetulan sial. Beberapa menuduh Harun tanpa berani mendekat. Harun sendiri menutup toko untuk sehari, berbicara sedikit di masjid, lalu kembali membuka tokonya, kembali seperti tidak ada yang berubah. Matanya kosong, tapi bibirnya tetap memberi senyum sopan saat melayani pelanggan. Seiring berjalannya waktu, pola itu terus muncul. Setiap tahun, ketika bulan tertentu datang, selalu ada yang jatuh sakit atau meninggal di sekitar toko. Kematian itu tidak selektif. Ada paman tukang sate, anak penjaga malam, seorang pembeli setia yang selalu menatap gelang emas di etalase. Kabarnya berbeda-beda. Ada yang terserang demam hebat, ada yang jatuh dari tangga, ada pula yang ditemukan mengambang di sungai saat pagi. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Orang mulai menghubungkan semua ini dengan nama yang tertulis di buku tua. Adit tidak ingin percaya pada legenda, tapi hal-hal itu menempel pada pikirannya. Ia mencoba mencari tahu sendiri. Malam-malam ia pulang larut, mengendap ke dapur kecil kontrakannya, membuka koran lama, dan menanyakan pada penjaga warung kopi, siapapun yang mau bicara. Ia mendengar nama Nyang Blang semakin sering disebut dalam bisik. Konon, Nyang Blang bukan semata-mata makhluk laut. Ia adalah penjaga gerak gelombang yang menuntut keseimbangan, memberi rezeki,
kepada yang menaruh sesajen di tepian laut, mengambil kembali saat jumlahnya dianggap melebihi porsi manusia. Suatu malam, saat bulan mendung menutup sinarnya, Adit menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia pulang ke toko setelah menutup pasar, namun lampu di ruang belakang masih menyala redup. Di celah pintu, ia melihat Harun duduk di lantai, wajahnya tertunduk, dan sebuah wadah kecil berisi air laut di depan dirinya. Di atas wadah itu, ada beberapa lembar daun, kembang melati yang separuh layu, dan sekuntum bunga putih yang melengkung seperti telur bulan. Di sampingnya, ada sebuah piring kecil berisi koin yang tampak tua, kusam, dan sebuah tulisan kecil yang dibuat dengan arang di lantai. Balas budi pada yang menjaga. Adit menahan napas. Ia ingin berteriak maneger Harun, namun sesuatu menahan bibirnya. Harun menengadah perlahan, matanya merah seperti menahan tangis. Ia memegang tangan Adit, dan suaranya pelan, hampir seperti bisikan ombak. Adit, katanya, kau tak tahu apa yang kulakukan. Aku sudah berjanji, dan janji itu memberi dan mengambil. Jika kau ingin tahu, jangan tanya orang lain. Pergilah ke mukim tua di pesisir, tanya yang masih ingat. Tapi berhati-hatilah, kadang kebenaran membuatmu tak bisa pulang seperti dulu. Kata-kata Harun seperti pisau yang dingin. Adit menatap ke arah wadah air laut yang berpendar samar. Di permukaan air, ada sesuatu yang bergerak. Bukan ikan, bukan pula bayangan biasa. Hanya kulit-kulit kecil, seperti serpihan logam yang berputar. Berputar seperti mematuhi irama yang tak terpahami. Seketika bau asin menusuk hidung, disusul aroma dupa yang lama hadir di pasar. Adit merasakan kepala berdenyut. Ia mundur perlahan dan menutup pintu belakang, seolah menutup sebuah dunia yang tidak ingin ia selami. Kesunyian selepas malam itu lebih pekat. Adit mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia anggap remeh. Koin kecil yang selalu bertengger di bawah meja kayu, meski setiap petugas kebersihan membersihkannya. Dering telepon tua yang bergetar tak berujung pada jam-jam tertentu. Suara napas yang samar-samar terdengar dari ruang penyimpanan ketika tak ada orang di sana. Ia juga menyadari bahwa sejak Sari meninggal, pelanggan wanita yang biasanya peka mulai menghindari etalase tertentu. Cincin dengan ukiran laut yang selalu digosok oleh Sari. Beberapa pembeli menolak menerima kembali-kembalian jika koinnya terasa dingin sampai menimbulkan rasa geli di telapak tangan. Suatu petang, ketika Adit sedang menimbang seutas kalung, seorang perempuan tua masuk ke toko. Dia berpakaian sederhana, rambutnya diikat rapi, dan matanya memancarkan sesuatu yang bukan semata umur. Perempuan itu berdiri di depan etalase, menatap Harun, lalu menoleh ke Adit. "Kau yang baru kerja di sini?" tanyanya. Adit mengangguk. Perempuan itu menghela napas panjang. "Dengar, anak muda, ada hal yang tak bisa diterangkan dengan akal. Tapi kau masih muda. Hatimu mungkin belum ditandai oleh perjanjian lama. Kau harus jaga langkah. Jangan sekali-kali menginjak pasir di tempat sesajen tanpa membawa sesajen sendiri. Dan jika kau menemukan buku, jangan terburu membukanya. Buku itu berbicara pada mereka yang sudah berbicara dengannya." Adit mencoba menanyakan buku yang dimaksud. Namun, perempuan tua itu hanya tersenyum tipis dan pergi. Di jalan, ia menoleh ke belakang dan menghilang seperti kabut. Kata-kata perempuan itu menguatkan rasa takut dalam dada Adit, namun juga menambah rasa ingin tahunya. Apa sebenarnya yang ada dalam perjanjian Harun? Bagaimana laut dan emas bisa saling terkait? Mengapa nyawa selalu menjadi sandingan? Malam Jumat tiba seperti biasa, dan pasar terasa berbeda. Ada bisik-bisik, ada orang yang menutup toko lebih awal. Adit tidak bisa tidur. Ia kembali membuka lubang papan, meraih buku, dan membuka ke halaman yang belum ia baca. Di balik huruf-huruf tebal, ada tulisan yang berbeda. Bukan hanya nama dan tanggal, tetapi juga kota-kota singkat, seperti dipenuhi, selesai, dan sesuatu yang lain. Kata yang seolah ditulis dengan tangan yang gugup. Penebusan. Di bagian bawah halaman ada coretan samar. Sebuah foto kecil menempel, seperti tempelan pinjaman dari majalah lama. Adit menatapnya, dan jantungnya hampir berhenti. Foto itu memperlihatkan sebuah toko kecil di tepi laut. Pintunya tertutup, dan di ambang pintu ada sebuah lampu temaram
dengan ukiran mirip ikan. Di pojok foto, ada tulisan tangan untuk memenuhi janji. Tangan Adit bergetar. Ia menutup buku, tetapi rasa ngeri tak hilang. Ia menyadari satu hal mengerikan. Buku itu bukan sekadar catatan kematian, melainkan dokumen perjanjian. Dan ia duduk termenung. Berapa banyak jiwa yang sudah dipakai untuk menahan pintu toko agar tetap terbuka. Berapa banyak keluarga yang dirampas kebahagiaannya untuk menukar kilau logam. Keesokan harinya, Adit melihat Harun duduk lama di tepi pasar, memandang jauh ke arah laut. Wajahnya lebih letih daripada biasanya. Ketika Adit mendekat, Harun menoleh sejenak dan berkata tanpa menatap, "Jika kau mempunyai hati yang ingin membantu, jangan tunjukkan buku itu pada orang lain. Ada yang lebih besar dari kita yang menunggu kebebasan. Tapi ada harga." Kata-kata itu seperti doa yang terputus. Adit pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi sekadar pegawai magang. Ia sedang diikat pada sebuah cerita yang sudah berlangsung lama, pada pola yang rumit antara manusia dan laut. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai menulis namanya di ujung pikirannya. Bukan secara nyata, namun seperti bayangan yang lambat, namun pasti, menempel di sela waktu, menunggu saat untuk diucapkan dengan tinta basah. Di malam-malam berikutnya, Adit sering bermimpi. Ia melihat tenggen-tenggen dari bawah air yang menggenggam permata, mendongak seperti memohon. Telapak tangan itu tertutup benang merah. Ia mendengar suara yang tak bisa ia tafsirkan, setengah teriakan, setengah nyanyian. Dalam mimpi itu ada juga Harun, berdiri di ambang laut, berkata pelan, "Kau tak bisa lari dari janji yang sudah diikat." Bangun dari mimpi membuatnya berkeringat dingin. Ia menatap foto dirinya yang berada di meja belajar, membayangkan sesuatu menulis di belakang foto itu, sebuah tanggal, dengan satu malam ketika Adit tidak lagi bisa menahan, membawa buku ke lampu jalan di ujung pasar. Ia membuka halaman demi halaman, mencari satu nama yang ia takutkan. Di bawah sebuah coretan tinta merah, ada ruang kosong, ruang untuk nama baru. Dan di atas ruang itu, seperti dicetak oleh tangan yang tak terlihat, ada satu kata kecil yang membuat darahnya membeku. Dipilih. Angin dari laut sore itu membawa aroma asin yang pekat. Pasar Yuli Kareng yang biasanya riuh, kini terasa lebih lengang. Pedagang menutup lapak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak mau diucapkan. Langit berwarna abu keperakan, dan suara petir jauh di selatan terdengar seperti sesuatu yang sedang tertawa di antara awan. Adit menatap dari balik kaca toko. Ia tak lagi merasa tenang di tempat itu. Setiap kali ia memegang gelang atau kalung emas, jemarinya terasa kesemutan, dingin, seperti baru direndam air laut. Sejak kematian Sari, sejak buku itu ditemukan, dan sejak kata dipilih muncul di halaman terakhir, semuanya terasa mengarah ke satu hal. Dirinya. Ia mencoba berbicara pada Harun pagi itu. "Saya mau tanya soal buku yang di belakang," ucapnya pelan. Harun menoleh, matanya seperti menyimpan jarak yang jauh. "Buku apa?" tanyanya datar. "Yang di bawah papan itu, Pak," lanjut Adit. Suaranya mulai bergetar. "Saya sudah lihat semuanya. Nama-nama itu, tanggalnya, semua cocok dengan orang-orang yang..." "Cukup." Satu kata dari Harun memotong udara seperti pisau. Ia memejamkan mata dan menghembuskan napas panjang. "Kau seharusnya tidak membuka apapun yang bukan milikmu, Adit. Ada hal-hal yang kalau dibuka, tak bisa ditutup lagi." "Tapi Pak, itu bukan sekadar catatan. Saya rasa saya orang berikutnya." Harun menatapnya lama, kemudian perlahan berjalan ke arah jendela. "Kau anak baik," katanya lirih. "Aku tidak ingin kau bernasib sama. Tapi semuanya sudah ditulis. Aku hanya menepati bagian dari janji." "Janji dengan siapa?" Harun tidak menjawab. Ia hanya menatap laut dari kejauhan. Matanya kosong, seperti sedang mendengar sesuatu dari jauh, sesuatu yang memanggilnya dengan lembut, tapi tak bisa diabaikan. Malam itu, Adit tidak pulang. Ia menunggu Harun menutup toko, lalu mengikutinya diam-diam. Langit mendung, tanpa bintang. Harun berjalan menembus jalan sempit yang menuju pantai Yulilhoi, membawa sebuah kantong hitam di tangan. Di ujung jalan,
Adit bersembunyi di balik perahu nelayan yang terdampar, menahan napas agar tak terdengar. Harun berdiri di tepi air, ombak memukul kakinya pelan. Ia menyalakan dupa dan meletakkannya di atas pasir. Asapnya melilit, melayang-layang, seolah mencari arah. Harun membuka kantong hitam itu. Di dalamnya ada potongan logam, gelang patah, cincin rusak, dan beberapa koin tua yang berkarat. Ia menaburkannya satu-satu ke laut, lalu ia berbicara. Suaranya rendah seperti berdoa. Sudah kubayar nyamblang, sudah kuberi seperti tahan-tahan sebelumnya. Jangan ambil lagi, biarkan aku tenang. Ombak menjawab dengan suara yang aneh. Tidak seperti air biasa, ada desis panjang, seperti napas makhluk hidup. Permukaan laut bergolak sebentar, lalu muncul kilau lembut, seperti cahaya dari bawah. Adit merasakan punggungnya dingin. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Harun berlutut, kedua tangannya menggenggam pasir. Suaranya gemetar. Tolong, jangan yang itu. Anak itu masih muda, dia hanya magang. Jangan tulis namanya. Tiba-tiba ombak besar datang menghantam. Dupa padam seketika. Harun jatuh tersungkur. Dan di saat itu, Adit melihatnya jelas. Di antara riak air, muncul bayangan. Seolah tubuh perempuan dengan rambut panjang melayang di bawah permukaan laut. Kulitnya pucat, matanya memancarkan warna kehijauan. Dan dari pergelangan tangannya, menggantung untayan perhiasan emas geleng, kaleng, cincin, semuanya berkilau di bawah air. Tapi perhiasan itu tampak menjerat tubuhnya, seperti rantai. Adit menutup mulut menahan teriak. Harun merangkak mundur. Matanya menatap bayangan itu penuh ketakutan. Air laut naik perlahan ke lututnya, lalu ke pinggangnya. Ia seperti sedang ditarik. Jangan, jeritnya. Tapi suara itu tenggelam oleh ombak. Dalam sekejap, permukaan laut kembali tenang. Harun sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah dupa yang separuh hangus dan beberapa koin yang terdampar di pasir. Berkilau samar di bawah cahaya bulan yang menembus awan. Adit terpaku. Tubuhnya menggigil. Ia menunggu sampai fajar, tapi Harun tak pernah muncul lagi. Keesokan paginya, pasar heboh. Toko emas Harun tutup. Katanya dia belum pulang dari pantai. Jangan-jangan dibawa ombak. Polisi datang, memeriksa lokasi, tapi tak menemukan apa-apa selain sandal Harun dan bekas dupa. Tak ada tubuh, tak ada tanda perkelahian. Semuanya tampak seperti hilang begitu saja. Adit menjadi satu-satunya yang punya kunci toko. Ia membuka pintu perlahan. Bau asin langsung menyergap. Udara di dalam lembab dan dingin, seolah air laut semalam masih menempel di dinding. Lampu toko redup, beberapa perhiasan tampak berembun di dalam etalase. Di meja Harun, Adit menemukan secari kertas basah. Tulisan tangan Harun masih bisa terbaca. Aku sudah melanggar janji. Setiap emas yang kau jual, setiap kilau yang mereka lihat, berasal dari laut yang tak pernah tidur. Aku sudah mencoba menutupnya, tapi darah selalu menagih gantinya. Jika kau membaca ini, Adit, larilah sebelum laut memanggil namamu. Adit meremas surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu sudah terlambat. Sore hari, saat ia bersiap untuk menutup toko, tiba-tiba ia mendengar suara dentang logam dari ruang belakang. Bukan suara keras, tapi berulang, seperti sesuatu yang dipukul pelan-pelan. Ten, teng. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Suara itu semakin jelas. Ketika ia membuka pintu, ruangan itu kosong, tapi di lantai, papan yang menutupi lubang tempat buku itu disembunyikan sudah terbuka. Buku itu tergeletak di lantai, basah. Halamannya terbuka pada lembar terakhir. Adit menandok, dan kali ini nama itu sudah tertulis lengkap. Adit, Jumat, 23 Oktober. Tanggal itu hari ini. Suara logam berdenting lagi. Kali ini lebih keras. Dari arah etalase depan, perhiasan emas bergoyang sendiri, bergemerincing seperti disapu angin. Padahal pintu tertutup rapat. Bau asin makin tajam. Adit mundur, dadanya sesak tiba-tiba. Lampu padam, gelap. Dalam kegelapan, suara laut terdengar di dalam toko. Ombak, riak, dan gemuruh. Jauh dari pantai,
seolah air datang dari balik dinding. Lantai mulai basah. Adit menyalakan ponsel, cahaya putihnya gemetar di tangan. Air benar-benar mengalir keluar dari celah-celah lantai, dingin dan asin. Di tengah ruangan, mas-mas mulai terangkat, melayang perlahan di udara, berputar seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara logam semakin keras, seperti ratusan gelang dipukul bersamaan. Lalu dari arah cermin di dinding, muncul bayangan. Wajah pucat perempuan laut itu, rambut panjang, mata hijau berkilau, kulitnya seperti kulit ikan yang lembut tapi mengilap. Di lehernya melilit kaleng-kaleng dari toko ini. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Hanya gelembung air yang mengambang di udara. Adit menjerit, tapi tak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Kaki terendam air yang semakin tinggi. Dalam sekejap, air mencapai pinggangnya, lalu bahunya. Ia meronta, tapi mas-mas yang melayang justru membelit tubuhnya, menggulung seperti tali. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat sesuatu di meja. Foto dirinya yang dulu ia simpan di kamar, kini basah dan menempel di sampul buku itu. Di bawah fotonya, tertulis satu kalimat dengan tinta hitam tebal. Yang diambil akan menjaga yang datang berikutnya. Suara terakhir yang terdengar hanyalah bunyi denting logam yang tenggelam di air. Pagi berikutnya, toko mutiara Yuli Kareng kembali buka. Entah siapa yang membuka. Pintu tak terkunci, lampu menyala seperti biasa, tapi tidak ada siapapun di dalam. Etalase penuh, emas bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah baru dipoles. Orang-orang di pasar mengira Harun sudah kembali. Mereka memanggil-manggil dari luar, tapi tak ada jawaban. Ketika seorang pembeli nekat masuk, bel pintu berdenting halus. Suara itu, kata mereka, terdengar seperti bunyi rantai di bawah laut. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat, dari arah toko kosong itu, terdengar suara ombak dan dentingan logam yang beradu, seperti seseorang yang sedang menimbang jiwa berikutnya. Sudah seminggu sejak kejadian malam itu, toko mutiara Yuli Kareng berdiri diam di antara deretan kios pasar yang ramai di siang hari dan mati di malam. Orang-orang masih berjualan seperti biasa, tapi setiap kali melewati toko itu, langkah mereka melambat. Tak ada yang berani menatap kaca etalasenya lama-lama, sebab beberapa dari mereka bersumpah melihat pantulan wajah yang bukan milik mereka di sana. Konon, kalau seseorang berdiri terlalu lama di depan kaca toko itu saat senja, ia akan mendengar bunyi denting logam yang lembut. Lalu, aroma asin laut akan muncul, entah dari mana. Dan tak lama setelah itu, sesuatu seperti bayangan tangan akan tampak menyentuh dari balik kaca. Namun, meski cerita-cerita itu menyebar, tak ada yang berani benar-benar menutup toko itu. Setiap pagi, pintunya selalu terbuka, lampunya menyala, dan etalasenya tetap penuh dengan emas berkilau. Siapa yang membukanya? Tak ada yang tahu. Malam Jumat datang lagi. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air di depan pasar. Angin laut bertiup kencang, membawa bau garam dan rumput laut yang kuat. Di kejauhan, langit tampak hitam tanpa bintang. Seorang lelaki tua bernama Pak Jalil, penjaga malam pasar, melangkah pelan dengan senter kecil di tangan. Ia sudah menjaga pasar itu sejak sebelum tsunami, sejak Harun muda masih berjualan Kesel Koshelen di pojok. Tapi malam ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu cerita tentang Harun, ia tahu tentang Adit yang menghilang, dan ia juga tahu bahwa beberapa anak muda yang nekat mencoba membuka toko itu malam-malam kini jatuh sakit tanpa sebab. Tapi sebagai penjaga, ia tak bisa menghindar. Ia harus memastikan semua kios terkunci, termasuk toko emas yang selalu menjadi sumber bisik-bisik itu. Ketika langkahnya mendekati toko, senter di tangannya berkedip-kedip, lampunya melemah, seperti disedot oleh udara di sekitar situ. Pak Jalil menggumamkan ayat pelan, tapi suaranya tercekat ketika ia melihat sesuatu. Pintu kaca toko itu terbuka sedikit. Ia menelan ludah. Mungkin ada tikus masuk, pikirnya. Tapi saat ia hendak menutup pintu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuat darahnya membeku di dalam toko. Semua etalase menyala dengan cahaya keemasan lembut, bukan dari lampu,
Tetapi dari perhiasan itu sendiri, kalung-kalung bergetar pelan, gelang bergemerincing, dan di antara kilau itu terdengar suara lirih, seperti rintihan halus. "Tolong, dingin, kembalikan kami." Suara-suara itu seperti keluar dari logam, samar tapi nyata. Pak Jalil mundur satu langkah. Senter di tangannya mati total. Ia berusaha menenangkan diri, namun aroma asin tiba-tiba memenuhi hidungnya. Seolah-olah air laut sedang mengalir lewat celah lantai toko. Dari etalase tengah, sebuah kalung mutiara menggulung sendiri seperti ular kecil, lalu menjatuhkan satu butir mutiara ke lantai. Mutiara itu berguling perlahan ke arah pintu, berhenti tepat di ujung sepatu Pak Jalil. Ia membungkuk pelan, dan saat cahaya petir menyalakan pasar, ia melihat jelas pantulan wajah seseorang di kaca etalase. Bukan wahannya, tapi wajah Adit, dengan mata hitam kosong, kulit pucat seperti lilin. "Pak," suara itu serak, seperti tenggelam di air. "Pak, tolong tutup toko ini." Sebelum dia bangun, lalu petir menyambar lagi. Ketika cahaya redup, wajah itu menghilang, meninggalkan embun basah di kaca, seperti bekas tangan yang menyentuh dari dalam. Pak Jalil terjatuh. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh. Tapi sejak malam itu, orang-orang mulai mendengar kabar baru. Suara tangisan dan dentingan logam di dalam toko setiap malam Jumat. 2 minggu kemudian, seorang pemuda bernama Reza, mahasiswa jurusan antropologi dari Banda Aceh, datang ke pasar. Ia sedang menulis penelitian tentang mitos laut di masyarakat Aceh pasca tsunami. Dan cerita tentang toko emas pesugihan itu menarik perhatiannya. "Cuma mitos," katanya sambil tersenyum pada pedagang. Tapi para pedagang tidak menanggapinya. Mereka hanya berkata singkat, "Kalau kau berani, coba saja masuk malam Jumat." Reza menyiapkan kamera dan alat perekam. Malam itu ia kembali sendirian. Angin laut terasa lembab, menempel di kulit. Lampu-lampu jalan bergetar. Dari jauh, toko itu berdiri sunyi dengan cahaya lampu kuning pucat. Seperti menunggu, ia menyalakan kamera dan melangkah masuk. Bel pintu berdenting pelan, ting. Di dalam, udara begitu dingin hingga napasnya membentuk kabut. Etalase masih penuh dengan emas yang berkilau. Ia mendekat, menyorotkan kamera ke setiap sudut. Tak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba, kamera mulai merekam suara aneh. Gemerincing halus, seperti logam dipukul lembut. Reza menegakkan tubuhnya, memicingkan mata ke arah sumber suara. Di belakang etalase, ada pintu kecil yang setengah terbuka. Ia mendorongnya pelan dan menemukan ruangan gelap dengan lantai kayu lembab. Di tengah ruangan itu, ada sebuah papan kayu longgar, tempat di mana Adit dulu menemukan buku catatan. Papan itu kini terbuka lebar. Reza menyorotkan senter ke dalam lubang. Ada buku tua di sana, basah dan berlumut. Ia meraihnya perlahan, membuka halaman pertama, lalu merinding. Tulisan di dalamnya tidak lagi berupa nama manusia, melainkan tulisan aneh yang berputar seperti bentuk ombak. Di sela tulisan itu ada berkek-berkak yang tampak seperti karat, tapi berbau seperti darah laut. Tiba-tiba, kamera di tangannya mati. Suara berdenging memenuhi telinganya. Ia mendengar bisikan, "Kau datang menggantikan laut, tidak lupa nama baru." Reza menjatuhkan buku itu, berlari keluar ruangan. Tapi lantai terasa berat seperti ditarik. Dari etalase, emas-emas mulai bergerak sendiri, melingkar di udara. Satu gelang jatuh dan menggulung ke arah kakinya, lalu membelit pergelangan. Ia menjerit, mencoba melepas, tapi semakin ia tarik, gelang itu semakin kencang dan dingin seperti es. Dari balik kaca, muncul wajah pucat Adit lagi, tapi kali ini bukan untuk memperingatkan. Wajah itu tersenyum. "Kau yang berikutnya." Reza berlari menembus pintu toko dan tak pernah kembali. Kamera yang ia bawa ditemukan beberapa hari kemudian di pantai, terdampar bersama potongan gelang emas yang masih menempel di talinya. Rekaman terakhir di dalam kamera menunjukkan gambar kabur air laut naik ke dalam toko, dan di permukaannya muncul bayangan sosok perempuan berambut panjang dengan tangan penuh perhiasan, berdiri di balik etalase seperti sedang menunggu pelanggan. Beberapa hari setelah itu, toko mutiara
Yuli Kareng kembali terbuka setiap pagi. Kali ini, di balik meja orang-orang, melihat seorang lelaki muda yang wajahnya mirip dengan Reza, tapi kulitnya pucat, matanya kosong, dan suaranya seperti datang dari dalam air. Ia melayani pembeli dengan ramah, seperti Harun dulu. Tidak banyak bicara, tapi setiap kali seseorang membeli gelang atau cincin, ia selalu berkata halus, "Emasnya dari laut. Hati-hati memakainya, jangan dibawa tidur." Dan anehnya, semua pembeli yang mengambil emas dari toko itu, dalam beberapa bulan kemudian, satu persatu menghilang. Ada yang ditemukan tewas di pantai, ada yang lenyap tanpa jejak. Masyarakat Yuli Kareng akhirnya menutup jalan menuju toko itu dengan papan kayu dan cat merah, bertuliskan "Dilarang masuk, milik laut." Namun tetap saja, setiap malam Jumat, dari dalam toko kosong itu terdengar suara halus, suara denting emas, dan bisikan orang yang menangis, bercampur dengan desiran ombak yang datang entah dari mana. Dan jika seseorang cukup berani berdiri di depan kaca toko saat bulan purnama, mereka akan melihat bayangan Harun, Adit, dan Reza di dalamnya, berdiri diam di antara kilau emas. Wajah mereka basah oleh air laut, mata mereka kosong, menunggu nama baru untuk ditulis dalam buku yang tak pernah benar-benar tertutup. Setelah kejadian hilangnya Reza, pasar Yuli Kareng kembali diliputi ketakutan. Tidak ada lagi yang berani melewati toko emas itu. Bahkan di siang bolong, orang-orang lebih memilih memutar jauh daripada berjalan di depan kios dengan papan bertuliskan "Milik laut itu." Namun, entah kenapa, setiap malam Jumat, seseorang pasti bersumpah melihat lampu toko itu menyala sendiri. Tidak hanya lampu, tapi juga bayangan seseorang yang sedang menatap perhiasan di balik kaca etalase. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan matanya berkilau keemasan. Malam itu, Nadia, adik perempuan Reza, datang dari Lhoksemawe. Ia tidak percaya dengan kabar yang beredar tentang abangnya. Polisi mengatakan Reza mungkin terseret arus ke laut setelah tsunami kecil beberapa waktu lalu. Tapi hati Nadia menolak. Ia mengenal Reza. Kakaknya bukan tipe yang akan nekat ke pantai tanpa alasan. Ia membawa kamera Reza yang ditemukan di pantai dan menonton ulang rekamannya. Berklik, tapi setiap kali video mencapai menit terakhir, suara berdengung aneh muncul dan layar menampilkan ombak yang bergerak melawan arah angin di antara gelombang itu. Nadia sempat melihat sekilas sosok perempuan berambut panjang. Bukan seperti manusia. Kulitnya pucat kehijauan dan matanya memantulkan cahaya seperti sisik ikan. Nadia terobsesi mencari tahu kebenarannya. Ia bertanya kepada para pedagang tua, mencari cerita lama tentang pesugihan laut di Aceh. Sampai akhirnya, seorang perempuan tua penjual bunga di ujung pasar berkata pelan, "Itu bukan toko biasa, Nak. Pemiliknya dulu membuat janji dengan Yang Blang, penjaga laut yang memberi kekayaan bagi yang mau menyerahkan jiwa setiap tahunnya. Tapi perjanjiannya belum selesai. Harun sudah lama diambil laut, tapi tokonya tetap menagih nama Nadia Terjia. Lalu bagaimana cara memutuskan perjanjiannya?" Perempuan tua itu menatap langit gelap. Hanya bisa jika barang pesugihan dikembalikan ke laut sebelum malam Jumat ke-7. Atau laut sendiri yang akan datang menjemput. Malam Jumat itu adalah malam ke-7 sejak Reza menghilang. Nadia memutuskan untuk pergi ke toko itu sendiri. Dengan jaket tebal, ia membawa senter dan tas kecil berisi buku catatan berlumut yang ditemukan di bawah lantai toko. Pasar sunyi. Angin malam membawa aroma asin yang kuat. Langit mendung, dan dari kejauhan terdengar gemuruh ombak seperti langkah kaki raksasa. Ketika Nadia sampai di depan toko, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Pintu toko terbuka sedikit, berayun pelan seolah mengundangnya masuk. "Abang," bisiknya lirih. "Kalau kau masih di sana, aku datang untuk membawamu pulang." Ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Bel pintu berdenting pelan. Ting, ting. Tapi kali ini bunyinya terdengar seperti rintihan, panjang dan berat. Di dalam, udara begitu dingin dan berbau laut. Etalase-etalase masih penuh dengan emas. Tapi kilauannya aneh, seperti berdenyut, hidup. Saat senter menyinari cincin di depan,
Logam itu memantulkan wajah-wajah samar, seperti wajah orang-orang yang sedang tenggelam. Nadia hampir berbalik, tapi sesuatu menarik perhatiannya. Di meja kasir, tergeletak buku catatan yang sama. Tapi kali ini halaman terakhirnya terbuka sendiri. Tulisan di sana bergetar pelan, seolah tinta masih basah. Di atas tulisan itu ada satu nama baru, Nadia binti Rahman. Tangannya gemetar, ia mundur perlahan. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi gemerincing emas yang makin lama makin keras. Seperti ribuan logam digesek bersamaan. Lampu toko berkelap-kelip. Emas-emas di etalase bergerak sendiri, berputar seperti pusaran air. Lalu membentuk bentuk yang aneh. Wajah perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga ke lantai. Kau datang mencarinya, tapi dia sudah menjadi milikku. Suara itu menggema dari segala arah. Lembut tapi menembus dada. Udara di dalam toko makin lembab. Dan dari sela lantai kayu muncul air asin yang terus naik, membasahi sepatu Nadia. Tidak, aku hanya ingin membawa Reza pulang, teriak Nadia. Sosok perempuan itu tersenyum samar di balik pusaran emas. Kalau begitu, ikutlah bersamanya. Lantai bergetar. Dari air yang menggenang, muncul tangan-tangan pucat, tangan Reza, Adit, dan Harun. Mereka meraih pergelangan kaki Nadia. Wajah mereka sayu, mulut mereka terbuka seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Abang, lepaskan aku, abang, teriak Nadia, berlinang air mata. Tapi Reza menatapnya sedih, bibirnya bergerak membentuk kata maaf. Tiba-tiba, dari luar toko terdengar petir menggelegar. Angin laut menerjang masuk memecahkan kaca. Gelombang besar, entah dari mana, menghantam seluruh ruangan, menyeret Nadia bersama Emosemas yang kini berterbangan seperti pasir di badai. Semuanya gelap. Keesokan paginya, warga pasar menemukan toko itu terbuka, lebar. Semua perhiasan hilang. Di tengah ruangan, hanya ada genangan air laut dan sehelai rambut panjang yang tersangkut di meja kasir. Polisi datang, tapi tak ada jejak pencurian. Anehnya, di pantai Yuliloy, beberapa nelayan melaporkan hal aneh. Ratusan perhiasan emas terdampar di pasir. Kaleng, jeleng, sinsin, tapi semuanya dingin seperti batu dan berbau amis. Salah satu nelayan, saat mengambil cincin yang tampak indah, berteriak histeris karena merasakan sesuatu bergerak di dalam logam itu, seperti denyut jantung kecil. Dan malam itu juga, ketika ia mencoba menjual cincin tersebut di rumah, istrinya mendengar suara dari dalam kamar mandi. Kembalikan, milik Lot. Cincin itu kini hilang, bersama si nelayan. Yang tertinggal hanyalah pakaian basah dan genangan air asin di lantai rumahnya. Sejak saat itu, pasar Yulikareng benar-benar ditinggalkan. Orang-orang menyebutnya pasar yang dikutuk laut. Bangunannya perlahan roboh, dimakan usia. Dan toko emas itu kini hanya tinggal rangka. Tapi anehnya, kaca etalasenya tidak pernah pecah. Jika seseorang lewat di dekat situ pada malam Jumat, mereka bisa mendengar samar suara ombak dari arah pasar. Dan kadang-kadang, jika angin membawa bau asin, akan terdengar suara lembut seorang perempuan dari dalam kaca. Emasnya sudah kembali, tapi laut masih haus jiwa. Dan dari dalam bayangan etalase, 3 sosok tampak berdiri diam. Harun, Reza, dan Nadia, semuanya memegang segenggam emas basah, menatap ke arah laut yang hitam, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk membuka toko itu lagi. Sudah hampir setahun sejak pasar Yulikareng ditinggalkan. Reruntuhan kios yang dulu ramai, kini dibiarkan membusuk bersama lumpur dan rumput liar. Tak ada lagi pedagang, tak ada lagi pembeli, bahkan hewan pun jarang mau melintas di sana. Namun, setiap malam Jumat, orang-orang di sekitar kampung tetap terbangun karena mendengar suara ombak. Padahal laut sebenarnya berjarak lebih dari 2 kilometer dari pasar. Suara itu datang dari arah toko emas yang sudah lama tertutup papan kayu, seolah di bawah tanahnya ada laut yang masih hidup, menunggu sesuatu. Malam itu, langit di Banda Aceh tampak aneh. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa aroma asin dan amis yang menusuk. Di kejauhan, petir menyambar tanpa hujan. Beberapa warga yang masih tinggal di sekitar pasar melihat cahaya keemasan muncul dari celah atap toko yang sudah hancur. Seperti sinar lilin, redup tapi hidup.
Salah satu dari mereka Ustadz Malik, seorang imam yang dikenal berani, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki. Ia sudah lama mendengar kisah pesugihan Harun, dan ia tahu tak ada setan yang lebih berbahaya daripada perjanjian yang belum ditepati. Kalau memang itu makhluk laut, berarti ia masih menginginkan tumbal, gumamnya sambil menyiapkan air doa dan beberapa ayat yang ditulis di kertas. Saat Ustaz Malik tiba di bekas pasar, suasana begitu sunyi, hanya suara angin dan sisa papan yang bergoyang pelan. Di tengah kegelapan, toko emas itu berdiri seperti bangkai yang tak mau mati. Kaca etalasenya masih utuh, don di dalamnya. Entah bagaimana, emas-emas itu kembali terisi. Kalung, cincin, dan gelang berkilau redup, seperti diletakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Ustadz Malik melangkah hati-hati. Udara di sekitar toko tiba-tiba terasa lembab, dan setiap langkahnya diiringi suara denting halus. Seolah pasir berubah jadi butiran logam, ia membuka kitab kecil dan membaca doa perlahan. Tapi sebelum ayat kedua selesai, kaca etalase itu bergetar. Dari balik kaca, muncul bayangan 3 sosok yang samar, Harun, Reza, dan Nadia. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka dikelilingi oleh kabut asin. "Jangan ganggu kami, Ustadz. Laut belum tenang." Suara mereka bergaung seperti datang dari dasar air. Ustaz Malik menatap dengan tegas. "Kalian terperangkap karena janji haram. Aku tidak datang untuk mengusir kalian, tapi untuk memutuskan perjanjian yang mengikat kalian dengan Nyang Blang." Begitu nama itu disebut, seluruh ruangan bergetar. Dari bawah lantai toko, muncul gelembung air besar yang berbau garam. Emas-emas di etalase mulai melayang pelan, seperti tertiup arus laut yang datang dari bawah tanah. Lalu terdengar suara perempuan, lembut tapi menakutkan. "Berani sekali menyebut namaku di tanahku." Dari tengah etalase, airload tiba-tiba muncul menembus lantai. Ia tidak mengalir, tapi naik ke atas, membentuk-bentuk seperti sosok wanita. Berambut panjang, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya berkilau seperti sisik ikan. Tangannya penuh gelang emas, dan di pergelangan kakinya tergantung jaring kecil berisi kulit manusia. Itulah Nyong Blang, penjaga laut yang menjadi legenda di sepanjang pantai Aceh. "Manusia serakah, mereka yang memanggilku dulu," katanya dengan suara bergetar seperti ombak menghantam batu. "Sekarang kau datang untuk mengusirku?" Ustadz Malik memegang botol air doa di tangannya dan menyiramkan ke arah sosok itu. Air itu mendesis, tapi tidak membuatnya lenyap, hanya menimbulkan bau amis yang makin pekat. "Air tanah tak bisa memadamkan air laut," ucap Nyang Blang dengan senyum licin. "Aku tidak ingin semua jiwa, hanya yang berhutang janji. Janji itu sudah dihapuskan. Orang-orang itu sudah mati," teriak Ustadz Malik. Sosok perempuan itu tertawa, suaranya seperti badai di telinga. "Mati? Tidak, mereka hanya menjadi bagian dari laut. Kau pun akan jadi air, seperti mereka." Tiba-tiba, dari lantai toko, muncul Tenggen Tenjen pucat, yang menarik kaki Ustaz Malik. Ia membaca ayat dengan keras, tapi suaranya makin tenggelam dalam gemuruh air. Dinding toko mulai retak, dan dari celahnya mengalir air asin yang berkilau keemasan. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah seperti dasar laut, dengan gelombang lembut mengalir di udara. Di tengah pusaran air, Ustaz Malik melihat wajah Harun, Reza, dan Nadia kini tak lagi pucat, tapi damai. Mereka menatapnya seolah memohon agar ia berhenti. "Biar kami yang menutup perjanjian ini, Ustadz." Sebelum ia sempat menanggapi, tubuh ketiganya berputar ke arah Nyang Blang. Dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi butiran emas cair yang melayang, membentuk segel di sekitar sosok laut itu. Suara nyanyian lirih terdengar, seperti doa yang tak dikenal. Sosok Nyang Blang menjerit, tubuhnya bergetar keras. Emas-emas di seluruh toko ikut meleleh, mengalir ke tanah seperti sungai logam panas. Cahaya keemasan menyilaukan seluruh ruangan. Lalu, hening. Ketika Ustaz Malik membuka matanya, ia sudah berada di luar toko. Langit telah cerah, udara kembali kering. Tapi toko itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah lubang besar di tanah, berisi air laut yang tenang. Memantulkan bulan seperti cermin, ia mendekat, berbisik pelan,
apakah sudah berakhir? Tapi dari dasar lubang itu, gelembung kecil muncul, 1, 2, 3, dan suara lirih terdengar lagi. Belum, laut tidak pernah kenyang. Air di lubang itu kemudian surut perlahan, meninggalkan dasar tanah yang keras. Tapi setiap orang yang lewat di sana, setelah malam itu, akan melihat jejak kaki basah menuju arah pantai. Walau tidak ada satupun manusia di sekitar tempat itu, beberapa bulan kemudian, pemerintah setempat menutup seluruh area pasar. Tanah di bekas toko emas itu kini dikelilingi pagar besi, dan di atasnya berdiri papan besar bertuliskan, "Dilarang masuk area rawan ambles." Namun, orang-orang yang tinggal dekat situ tahu, kadang malam-malam terdengar suara seperti air beriak dari bawah tanah. Kadang terdengar juga bunyi denting logam yang lembut, diiringi bisikan perempuan yang menyanyikan lagu lama Aceh tentang laut dan kehilangan. Dan pada malam Jumat tertentu, ketika bulan purnama tepat di atas pagar itu, permukaan tanah akan berkilau lembut keemasan, seperti ada ribuan keping emas yang bergetar di bawah sana, menunggu seseorang yang cukup serakah untuk menggali kembali toko emas dari laut. Malam itu, Banda Aceh kembali diguyur hujan deras. Angin dari arah laut membawa aroma asin yang menusuk hingga ke pusat kota. Di antara gemuruh petir, seseorang berjalan pelan melewati pagar besi di bekas pasar Yuli Kareng, tempat yang kini dianggap terkutuk. Ia adalah Hasbi, seorang kontraktor muda yang baru saja memenangkan tender proyek pemerintah untuk meratakan tanah di area pasar lama itu. Bagi Hasbi, cerita-cerita tentang pesugihan dan yang belang hanyalah tahayul warisan orang tua. Kalau aku biarkan tempat ini kosong terus, siapa yang mau invest di Banda Aceh? Katanya sambil menendang genangan air. Namun di balik nada percaya diri itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Sejak ia mulai meninjau lokasi proyek, beberapa pekerja melapor mendengar suara ombak di bawah tanah. Padahal jarak laut jauh dari sana. Ada juga yang mengaku melihat cahaya keemasan di dalam tanah ketika menggali malam-malam. Hasbi tidak peduli. Malam ini ia datang sendiri untuk memastikan lokasi itu aman sebelum alat berat masuk besok pagi. Ia membawa senter besar, helm proyek, dan kamera ponsel untuk dokumentasi. Langkahnya berhenti di tengah area bekas toko emas. Di bawah sinar petir, tanah di sana terlihat sedikit berbeda. Lebih basah, lebih hitam, dan licin seperti lumpur yang baru muncul. Saat ia menyorot senter ke bawah, sesuatu memantul. Kilau emas. Ia berjongkok, menyapu tanah dengan tangannya. Ternyata benar, di bawah lapisan lumpur tipis, ada potongan gelang kecil, masih utuh dan berkilau. "Wah, ini bisa dijual," gumamnya, tertawa kecil. Namun begitu ia menarik gelang itu, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Air asin merembes keluar, diikuti suara lirih seperti bisikan dari dalam bumi. "Kembalikan milik laut?" Hasbi menatap sekeliling, wajahnya tegang. "Siapa itu?" Suaranya bergetar, tapi yang menjawab hanya suara hujan dan desiran angin yang makin kencang. Ia mencoba mengabaikan dan memasukkan gelang itu ke saku celananya. Tapi seketika, udara di sekitarnya berubah dingin. Hujan terasa berhenti. Tidak benar-benar berhenti, melainkan menggantung di udara. Setiap tetes air melambat, membentuk butiran yang berkilau keemasan di udara. Seperti waktu berhenti untuk sesaat, Hasbi berdiri mematung. Napasnya membeku. Di depannya, tanah mulai retak perlahan. Dari celah retakan itu, muncul air laut yang berputar pelan seperti pusaran kecil. Tapi pusaran itu terus membesar. Sampai akhirnya mengeluarkan tangan. Tangan pucat, basah, berkilau keemasan, mencengkram tanah. Lalu muncul kepala, wajah seorang perempuan dengan rambut panjang, kulit kehijauan, dan mata berkilau seperti sisik ikan. Di pergelangan tangannya bergelayut kalung dan gelang emas yang mengeluarkan suara gemerincing halus. "Kau menyentuh milikku," katanya lembut, tapi setiap kata terasa berat seperti ombak menghantam dada. Hasbi mundur beberapa langkah, matanya membelalak. "Aku tidak bermaksud apa-apa." Orang-orang
Sebelum kau juga bilang begitu, mereka datang untuk menambang emasku. Tapi akhirnya mereka jadi bagian dari laut. Air terus naik, membasahi kaki Hasbi. Ia mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya berubah licin seperti lumpur yang hidup. Dari dalam pusaran air muncul wajah-wajah samar, Harun, Reza, dan Nadia. Mereka menatapnya dengan mata kosong, seolah memintanya menyerah. Jangan lawan, biarkan laut mengambilnya kembali. Hasbi menjerit, mencoba menarik kakinya yang kini terperangkap. Tapi tiba-tiba, gelang di sakunya bergetar keras, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Gelang itu meluncur keluar sendiri, melayang di udara, dan jatuh ke permukaan air. Begitu gelang itu menyentuh air, pusaran semakin kuat. Dari dalamnya muncul suara ribuan bisikan, seperti doa, tangisan, dan nyanyian yang menyatu. Air laut memancar ke langit, lalu menghantam tanah dengan keras. Semua lampu di sekitar pasar padam seketika. Beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi keluar rumah karena mendengar suara seperti gelombang besar menghantam daratan. Padahal malam itu tak ada tsunami, tak ada hujan badai, namun mereka semua melihat hal yang sama. Di arah pasar Yulikareng muncul cahaya biru kehijauan yang membentuk pusaran besar, seolah laut sendiri sedang membuka matanya di tengah kota. Keesokan paginya, proyek itu dibatalkan. Tanah di bekas pasar ambles membentuk lubang besar dengan air asin di dasarnya, seperti telaga kecil. Tidak ada jejak Hasbi, hanya helm dan senter yang ditemukan terapung di permukaan air itu. Penduduk yang datang menatap ngeri karena di dasar air itu terlihat kilauan emas yang bergerak pelan seperti makhluk hidup. Ada yang berkata melihat wajah perempuan berambut panjang menatap dari bawah. Senyumannya samar, seperti menunggu seseorang datang lagi. Beberapa hari kemudian, air di lubang itu mulai berubah warna, dari biru muda menjadi keemasan. Setiap malam Jumat, permukaannya beriak pelan dan suara halus terdengar dari dalamnya. Emasnya masih di sini, tapi laut belum selesai menagih. Tahun berganti, tapi legenda toko emas Yulikareng tidak pernah hilang. Tempat itu kini dikelilingi pagar beton tinggi, dipasangi tanda larangan masuk. Namun, orang-orang masih percaya bahwa di bawah sana laut sedang bernafas, menunggu seseorang yang serakah, yang berani menggali kembali kekayaan dari kuburannya sendiri. Dan kadang-kadang, ketika malam purnama jatuh, tepat di atas lubang itu, ada kilatan cahaya emas yang naik ke permukaan. Sebagian bilang itu hanya pantulan bulan, tapi ada juga yang bersumpah melihat sesuatu lain, wajah perempuan laut yang perlahan muncul. Rambutnya mengalir di air, tangannya mengelus permukaan dengan lembut. "Aku masih di sini," katanya dalam bisikan samar, seperti ombak yang menyapa bibir pantai. Emasnya belum habis. Siapa yang mau menukar jiwa lagi? Dan di saat itulah, tanah di sekitarnya bergetar pelan, seperti mengingat masa lalu, tentang seorang duda yang kehilangan segalanya, tentang janji yang tidak pernah ditepati, dan tentang laut yang tak pernah puas menelan manusia karena diesek. Mereka percaya, lautan tidak hanya menyimpan ikan dan mutiara, tapi juga jiwa-jiwa yang menjual diri untuk emasnya sendiri. Dan toko emas Yulikareng kini tinggal legenda. Tapi setiap ombak yang memukul pantai Banda Aceh membawa bisikan kecil, bisikan yang selalu sama. Setiap malam Jumat, denting emas dari dasar laut